Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, saya Erli Erliana dari SDN Pasir Mulia 2, CGP Angkatan 6, Kabupaten Karawang. Kerangka materi: A. Nilai kemanusiaan, kebajikan universal. 1. Bagaimana manusia tergerak. 2. Cara kerja otak. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Tahap tumbuh kembang anak. B. Manusia merdeka. Bagaimana manusia merdeka bergerak. Teori pilihan, motivasi intrinsik, profil pelajar Pancasila, nilai guru penggerak. C. Menggerakkan manusia sesuai kekuatan kuadrat berpikir strategis dan lingkaran pengaruh. 2. Diagram identitas gunung es. 3. Peran guru penggerak. Nilai kemanusiaan, kebajikan universal. Nilai kemanusiaan yang kuat akan tumbuh melalui pendidikan yang baik, yang memegang teguh nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang universal akan menjadi landasan bersama dalam berbagai kepentingan dan keberagaman yang berfungsi sebagai pedoman bersama-sama. Semangat untuk mengapresiasi dan berpihak pada nilai-nilai yang diperlukan dan menguntungkan anak adalah landasan dalam membawakan peran perubahan pendidikan. Manusia tergerak ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, cara kerja otak. Yang kedua, perasaan dan emosi. Yang ketiga, kebutuhan dan tuntutan. Manusia akan tergerak karena pengaruh cara kerja otaknya. Kemudian manusia akan tergerak karena pengaruh insting, perasaan, dan tingkat emosionalnya. Manusia juga akan tergerak karena adanya faktor kebutuhan dan tuntutan yang harus dipenuhinya. Cara kerja otak. Ada 2, sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Sistem berpikir cepat, tingkat berpikir cepat akan memberikan respon yang cepat saat seseorang bergerak dan tergerak dalam melakukan suatu tindakan ataupun pemecahan masalah. Sistem berpikir lambat, tingkat berpikir lambat akan memberikan respon yang lambat pada saat seseorang bergerak dan tergerak dalam melakukan suatu tindakan ataupun pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Bertahan hidup, manusia akan berusaha melangsungkan hidupnya. Kasih sayang, manusia akan selalu berharap mendapatkan kasih sayang dan pengakuan. Kebebasan, manusia ingin bebas, tidak tertekan, dan tidak terbebani. Kesenangan, manusia selalu ingin memperoleh perasaan senang dan gembira. Kekuasaan, manusia ingin lebih superior dan berkuasa dibanding orang lain. Tahap tumbuh kembang anak, ini dibagi 3, ada wiraga 0-8 tahun, wiraga wirama 9-16 tahun, wirama 17-24 tahun. Periode wiraga ini adalah jasmani atau raga dan indera tumbuh pesat sekali. Guru fokus pada pembelajaran dan pemberian akses dan pengalaman belajar murid dalam mengeksplorasi dunianya. Sedangkan pada wiraga wirama, periode ini anak mulai berkembang pikirannya. Guru fokus menuntun anak dalam proses berpikir agar semakin selaras dengan sesama dan lingkungannya. Pada tahap wirama, periode mulai menata agar masa depan seirama dengan sesama dan semesta. Guru fokus menuntun pengelolaan diri dan pengenalan potensi anak. Manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang berdaya dalam memilih dan mereka termotivasi dari dalam bermakna bahwa manusia bisa dikatakan merdeka apabila mereka memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan terhadap sesuatu tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Manusia merdeka bergerak yaitu manusia yang memiliki motivasi untuk selalu memperjuangkan kebebasannya dalam menentukan sesuatu dengan batasan nilai-nilai kebajikan universal sebagai pedoman. Selanjutnya teori pilihan, berdaya dalam memilih, dan pilihan menurut Glasser tahun 1998.
Berdaya dalam memilih, perilaku manusia merupakan pilihan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Maka kita perlu melatih bagaimana fokus pada yang terjadi sekarang, menghindari kebiasaan buruk, menjalankan kebiasaan peduli orang lain, menghindari dalih dan beralasan. Sedangkan pilihan menurut Glasser, diri kita yang merdeka yaitu mampu mengendalikan diri kita sendiri, membatasi bahwa yang diberikan ke orang lain hanya informasi. Masalah hubungan secara psikologis harus bertahan lama, relasi bagian hidup saat ini, masalah kan acuan dalam memenuhi kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Yang selanjutnya adalah motivasi intrinsik. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Suasana dan proses pembelajaran harus mampu menguatkan anak di tingkat perasaan sehingga bersifat pribadi dan mendalam bagi masing-masing anak. Profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Sebagai guru, kita harus sesuai semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo di depan memberikan teladan, Ingmadio Mangunkarso di tengah memberi semangat, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Profil pelajar Pancasila adalah pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah yang terbangun utuh 6 dimensi pembentukannya sebagai satu kesatuan. Nilai guru penggerak. Berpihak pada murid. Yang pertama, mementingkan kepentingan murid sesuai kekuatan kodratnya. Yang kedua, reflektif, melakukan refleksi dalam tindakan nyata untuk perbaikan potensi. Yang ketiga, mandiri, memampukan dirinya sendiri melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab dan turun tangan memulai perubahan. Yang keempat, kolaboratif, membangun rasa saling percaya dan saling menghargai serta mengakui dan mengelola kekuatan. Yang kelima, inovatif, memunculkan gagasan baru dan tepat guna, menemukan solusi, berpikiran maju. Menggerakkan manusia sesuai kekuatan kodratnya. Struktur sistemik lingkungan dalam pembentukan nilai seseorang akan terbentuk dan diawali dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga, lingkungan kelas tempat proses pembelajaran, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat sekitar, tempat tinggal. Pemberian contoh perbuatan dan perilaku di lingkungan tersebut mencerminkan nilai budi pekerti luhur, akhlak mulia yang efektif membentuk nilai-nilai diri seseorang. Kebiasaan yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila memberi dampak pembentukan watak, jiwa, dan karakter pelajar Pancasila. Berpikir strategis menguatkan lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruh adalah gambaran sejauh mana efektivitas kita dalam membawa pengaruh perubahan serta kemampuan menggerakkan orang lain. Ini ada diri, orang lain, institusi, dan lingkungan masyarakat, dipengaruhi oleh relasi, komunikasi, kolaborasi, dan kontribusi sehingga akan menghasilkan pengaruh, kemudian lingkaran kepedulian dan lingkaran perhatian. Diagram identitas gunung es. Guru mengembangkan lingkungan yang dapat mempengaruhi identitas murid agar berproses menemukan nilai-nilai kebajikan. Guru harus menjadi teladan dan memanfaatkan ekosistem lingkungan sadar bawah sadar, fisik psikis maupun ekstrinsik intrinsik untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dengan konsisten melalui gotong royong bersama segenap anggota komunitas di sekolahnya. Menurut Blumkin tahun 2008, menyatakan bahwa guru dengan karakter baik mengajarkan murid mereka tentang bagaimana keputusan dibuat melalui proses pertimbangan moral. Peran guru penggerak ada 5. Yang pertama yaitu pemimpin pembelajaran, yang kedua coach sebagai guru lain, yang ketiga pendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.
nilai dan peran guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.